Bab 288. Keterampilan Iblis. Dia ingin bertarung, Lin Feng ingin bertarung. Ketika kerumunan merasakan ki mematikan dan energi pertempuran Lin Feng, mereka tak kuasa menahan rasa merinding. Sungguh pemuda yang gila. Meskipun ia baru mencapai lapisan Ling Qi dan dengan demikian levelnya sangat berbeda dari lawannya, tekad dan kemauannya tak tergoyahkan. Ia mengikuti keyakinannya tanpa ragu-ragu. Pemimpin botak itu bertanya kepada Lin Feng bagaimana dia bermaksud untuk memblokir 3 serangan terakhir. Tetapi mengapa dia tidak mempertimbangkan bahwa Lin Feng juga memiliki kemampuan untuk menyerang? Pemimpin botak itu juga tercengang. Lin Feng ingin menyerangnya. Dia memutuskan untuk berhenti menghindar dan mulai bertarung. Siluet elang itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ia terus-menerus menyerap lebih banyak ki murni. Lin Feng sedang mencari kematian. Pada saat itu, Lin Feng mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Dia mengulurkan tangannya dan berteriak dingin, "Pedang!" Saat dia selesai berbicara, sebuah pedang muncul di tangan Lin Feng. Pedang itu terbuat dari ki murni dan juga mengandung ki yang mematikan. Pedang itu tampak seperti pedang dewa perang. Pada saat itu, tubuh Lin Feng bagaikan pedang yang sangat tajam. Tubuhnya memancarkan energi pedang dan energi pertempuran dalam jumlah yang luar biasa. Energi tempur dan ki pedangnya jauh lebih kuat daripada beberapa saat yang lalu ketika dia membunuh pemimpin lain dari organisasi Kastil Kondor. Kerumunan itu tercengang. Pada saat itu, Lin Feng melepaskan ki pedang dan energi tempur yang luar biasa kuat. Sepertinya dia berencana untuk membunuh. Itu hanya pedang sederhana yang terbuat dari ki murni, tidak lebih. Kata pemimpin botak itu sambil menyeringai dingin. Di sekeliling tubuhnya, ki murni yang mengalir memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak seperti elang, yang membuat kerumunan semakin bersemangat. Setelah seorang kultivator mencapai lapisan Xuan Qi, rohnya menjadi semakin hidup. Roh yang lebih kuat sangat berguna selama pertempuran dan juga membantu meningkatkan kecepatan kultivasi. Pada saat itu, pemimpin yang botak itu tampak seperti telah berubah menjadi elang. Ia juga memiliki penglihatan yang sangat tajam seperti elang. Ketika para kultivator mencapai tingkat kultivasi tertentu, energi laten roh mereka meningkat. Oleh karena itu, jika seorang kultivator memiliki roh binatang itu akan tumbuh hingga menjadi sangat kuat dan mengungkapkan kekuatan sejatinya. "Oh, begitu? Hanya pedang yang terbuat dari ki murni, tidak lebih?" kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Kemudian dia melangkah maju, pedangnya dan energi mematikannya semakin kuat. "Mati!" teriak Lin Feng. Energi pertempuran meninggalkan tubuh Lin Feng dan menyebar di atmosfer. Energi itu bergerak menuju pemimpin botak itu dengan kecepatan penuh. Kerumunan orang tercengang, meskipun mereka berdiri jauh, mereka dapat merasakan energi pertempuran Lin Feng. Energi itu sangat kuat. Lin Feng tidak takut, yang ada di pikirannya hanyalah membunuh lawannya. Pada saat itu, Lin Feng tampak seperti seorang panglima perang. "Mati!" teriak pemimpin botak itu dengan suara setajam lolongan elang. Tubuhnya berubah menjadi bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya bergerak menuju Lin Feng. Di belakang Lin Feng, roh ungu miliknya tiba-tiba muncul, berubah menjadi 100 ular yang semuanya bergerak menuju pemimpin botak itu dan melilit tubuhnya sepenuhnya, mencekiknya. Pemimpin botak itu gemetar, kekuatan roh itu dapat dirasakan di udara. "Telan!" teriak Lin Feng. Ular-ular kecil itu berubah menjadi ular berbisa besar dan mulai melahap kekuatan roh elang. Roh-roh ular ini sangat korosif dan sepertinya akan melelehkan semua ki murni yang mengelilingi tubuh pemimpin botak itu. "Hancurkan!" teriak pemimpin botak itu dengan marah. Ki murninya berubah menjadi pedang besar dan melesat ke arah salah satu ilusi ular, menusuk roh ungu itu. Namun, segera setelah itu, ular-ular ungu yang tak terhitung jumlahnya tampak mengamuk. Mereka membentuk spiral di sekitar pemimpin yang botak itu dan kemudian mulai berputar dengan kecepatan cahaya. Kekuatan roh itu tampak luar biasa. Gerakannya tampak begitu tepat dan akurat. "Bangkit!" teriak Lin Feng dengan marah. Cahaya mematikan menyambar matanya. 100 ular ungu tiba-tiba melilit tubuh pemimpin botak itu, mencekiknya lagi. Lin Feng mengandalkan kekuatan rohnya, yang ia buat melingkari tubuh pemimpin botak itu. Kerumunan orang tersentak takjub ketika melihat pemandangan itu. Lin Feng tampak seperti dewa perang yang agung. Betapa kuatnya roh itu. Lin Feng sangat kuat. Roh anehnya sepertinya bisa berubah bentuk sebanyak yang dia inginkan. Kali ini, 100 ular ungu muncul dan semuanya menyerap vitalitas pemimpin. Selain itu, mereka sangat berguna bagi Lin Feng karena mereka mencekik tubuh pemimpin botak itu. Namun,
Yang tidak diketahui oleh kerumunan adalah bahwa Lin Feng, untuk melakukan serangan yang begitu tepat, telah menderita rasa sakit yang luar biasa saat menggunakan teknik jiwa berlebih. Dia melepaskan jiwa berlebihnya yang kemudian dia gabungkan dengan roh ungunya. Itulah satu-satunya cara baginya untuk mencapai kekuatan yang begitu dahsyat. Serangannya juga sangat akurat, dia mengendalikan 100 ular sekaligus dan menggunakan semuanya untuk menyerap vitalitas pemimpin. Vitalitas itu menjadi nutrisi bagi jiwanya. Mata Lin Feng terpejam dan dia merasa jiwanya masih terlalu lemah. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan jiwanya dalam jumlah yang sangat besar. Namun demikian, dia tidak mampu menahannya, terlalu sulit baginya untuk mengendalikannya. Sebenarnya, Lin Feng tidak bisa membayangkan menciptakan jutaan jiwa berlebih, apalagi miliaran, itu terdengar seperti hukuman mengerikan bagi tubuh. Lin Feng, meskipun matanya terpejam, melepaskan energi pertempurannya yang sangat padat. Dia juga terus-menerus melepaskan ki pedang, seolah-olah pedangnya hampir siap menyerang. Pada saat yang sama, wajah pemimpin botak itu, yang masih terhimpit oleh ular-ular, menjadi kaku. Ki murninya yang kuat berubah menjadi pedang yang berkilauan. "Tebas!" teriak pemimpin botak itu dengan marah. Pedangnya memancarkan cahaya terang dan menyilaukan di atmosfer. Roh ungu di sekeliling tubuhnya akhirnya terputus dan roboh. Namun pada saat itu, mata Lin Feng yang tadinya tertutup, perlahan mulai terbuka. Bayangan salib mematikan. Sebuah cahaya luar biasa berbentuk salib muncul. Semua orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Kerumunan bahkan tidak bisa mengikutinya dengan mata mereka karena serangannya terlalu cepat. Hanya energi pertempuran, ki mematikan, dan ki pedang yang dapat dirasakan. Salib itu menghilang secepat kemunculannya dan darah berceceran di udara. Kerumunan orang terkejut ketika melihat pemimpin yang botak itu jatuh ke tanah. Sebuah tanda salib besar muncul di dadanya, dan darah mengalir deras darinya. Ki yang dahsyat, fusi bumi, pedang ilahinya, roh ungunya, dan bayangan salib yang mematikan semuanya merupakan bagian-bagian terpisah dari serangan balik Lin Feng. Pedang Lin Feng yang terbuat dari ki murni bukanlah sekadar pedang biasa. Pedang itu mengandung energi pertempuran yang luar biasa besar. 8 langkah, kau masih punya 2 langkah lagi, kata Lin Feng yang memecah keheningan. 8 langkah tersisa, masih ada 2 langkah lagi, tetapi yang kalah sudah jelas dan bukan Lin Feng, melainkan pemimpin yang botak itu. Dalam 10 langkah, siapa yang akan membunuh siapa? Pemimpin botak itu menggunakan ki murni untuk menyembuhkan lukanya, tetapi pada saat itu ia sudah benar-benar putus asa dan depresi. Salib itu bersinar di dadanya dan lukanya bukan hanya luka luar. Ki pedang yang kuat juga telah merasuki tubuhnya melalui luka dan merusak organ dalamnya. Serangan yang mengerikan. Pemuda yang luar biasa. Jantung orang-orang berdebar kencang. Lin Feng sangat kuat. Tidak ada yang terjadi seperti yang mereka prediksi. Lin Feng, sekali lagi, menciptakan keajaiban. Hanya dengan 1 serangan, dia hanya membutuhkan 1 serangan. Dan kekuatannya di lapisan Ling Qi mengalahkan seorang kultivator lapisan Xuan Qi. Pedang itu benar-benar mengubah persepsi orang terhadap Lin Feng. Lin Feng telah mengalahkan seorang kultivator tingkat Xuan Qi dan sejak saat itu, mereka benar-benar mengaguminya. Cahaya terus-menerus berkedip di mata Lan Jiao. Dia menatap Lin Feng, sungguh pemuda yang berani. Tak heran jika 1000 ilusi jahatnya tidak berpengaruh padanya. Lin Feng bukanlah orang biasa, dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Selain itu, pada saat itu, niat membunuh Bing Hiteng meledak di dalam hatinya saat dia berpikir, betapa mengerikannya. Lin Feng benar-benar monster. Dia jauh lebih menakutkan daripada semua murid yang mereka miliki di desa gunung es dan salju. Jika sekte Yunhai tidak dimusnahkan, seorang murid seperti Lin Feng pasti akan mencapai tingkat yang lebih mengerikan lagi dengan bantuan seorang guru. Orang itu harus mati. Dasar sampah, teriak suara jahat Mo Changlan, lalu bergerak menyerang. Pada saat yang sama, Tuan Huo juga bergerak mendekat dan mengikutinya. Dia tidak akan memberi Mo Changlan kesempatan untuk menyerang Lin Feng. Namun, orang yang didatangi Mo Changlan bukanlah Lin Feng sama sekali, melainkan pemimpin yang botak itu. Tidak, teriak pemimpin botak itu seolah baru menyadari apa yang akan terjadi. Tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba melarikan diri, tetapi pada saat itu, sulur-sulur tanaman melilit tubuhnya dan mencekiknya. Dalam sekejap, sulur itu berubah menjadi monster tumbuhan penghisap darah, menyerap darah dan daging pemimpin botak itu. Darah dan daging pemimpin botak itu beredar melalui sistem sulur dan kemudian menembus langsung ke tubuh Mo Changlan. Para penonton tercengang dan jantung mereka berdebar kencang. Sungguh keterampilan yang menakutkan.
Sulur-sulur Mo Changlan secara mengejutkan menyerap daging, darah, dan ki murni pemimpin botak itu. Wajah pemimpin botak itu meringis kesakitan dan tampak ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat, tetapi terlihat jelas bahwa dia tidak berdaya. Namun, Mo Changlan tampak seperti iblis rakus yang menikmati daging manusia. Setiap anggota organisasi Kastil Kondor sangat takut pada Mo Changlan. Mereka semua gemetar hebat. Dia adalah iblis sejati. Pemimpin besar mereka adalah iblis. Bahkan dalam pikiran terburuk mereka sekalipun, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa kemampuan jahat seperti itu ada sebelum mereka bertemu dengannya. Sesaat kemudian, tubuh pemimpin botak itu telah berubah menjadi tumpukan kulit dan tulang. Hanya kulit dan tulangnya yang tersisa di tanah. Mo Changlan menarik kembali sulur-sulurnya ke dalam tubuhnya dan pada saat itu, menarik napas dalam-dalam sambil tampak mabuk dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Hewan. Ekspresi wajah Lin Feng sedingin es. Mo Changlan, yang telah membantu menghancurkan sekte Yunhai, secara mengejutkan telah mempelajari keterampilan iblis seperti itu. Bab 289, Dewa Jahat. Kemampuan jahat itu memungkinkan kultivator untuk menelan darah, daging, dan ki murni. Setelah semua hal itu diekstraksi dari kultivator, mereka berubah menjadi tumpukan kulit dan tulang. Selain itu, Mo Changlan langsung menelan semuanya tanpa ragu-ragu. Betapa jahatnya dia. Meskipun para kultivator biasanya siap melakukan hampir semua hal untuk menjadi lebih kuat, mereka tetap menetapkan batasan bagi diri mereka sendiri. Jika tidak, apa bedanya antara manusia dan binatang buas? Banyak orang tak sanggup membayangkan kemampuan jahat seperti itu. Tentu saja, ada juga banyak orang yang takjub dengan kemampuan jahat tersebut. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, mereka akan senang mempelajari dan mempraktikannya. Inilah dunia kultivasi, hanya kekuatan yang penting dan itu datang dengan harga yang mahal. Mo Changlan melirik Lin Feng dengan jahat dan berkata sambil tertawa, "Jangan khawatir, aku akan menelan orang tua itu dan kemudian giliranmu." Setelah selesai berbicara, dia menatap Tuan Huo. Tuan Huo tetap waspada. Kemampuan jahat Mo Changlan terlalu menyimpang, Tuan Huo harus sangat berhati-hati. "Lin Feng, menjauhlah sedikit dari sini," kata Tuan Huo saat tubuhnya tiba-tiba dikelilingi oleh bola-bola api kecil. Bola-bola api itu menyala dengan panas yang sangat hebat saat berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat itu, dia tidak terlihat bungkuk dan lamban, dia tampak seperti dewa api. Bola-bola api yang terang dan cemerlang ini mengandung jejak ki murni. "Baiklah," kata Lin Feng sambil mengangguk. Dia mundur. Lin Feng bisa mengalahkan kultivator tingkat Xuan Qi pertama atau kedua, tetapi tingkat Xuan Qi ketiga sudah terlalu berat baginya. Dia tidak cukup kuat, oleh karena itu dia senang Tuan Huo ada di sana untuk bertarung untuknya. Lapisan Xuan Qi ketiga, itu akan menjadi santapan yang lezat, kata Mo Changlan sambil menyeringai jahat. Dua sulur muncul dari tubuhnya dan bergerak menuju Tuan Huo untuk mencekik tubuhnya. Namun, pada saat itu, dua bola api muncul di tangan Tuan Huo. Dia mengangkat kedua tangannya dan kedua bola api itu berubah menjadi dua naga yang segera menghujani atmosfer dan bergerak lurus menuju sulur-sulur tersebut. Anehnya, sulur-sulur itu mulai terbakar ketika bersentuhan dengan naga api tersebut. Di sisi lain, Bing Hiteng juga menyerang. Kepingan salju berterbangan tertiup angin, es dan embun beku secara bertahap menutupi tanah. Itu adalah jurus dunia es dan salju miliknya yang benar-benar menyebabkan suasana berubah menjadi dunia es dan salju. Namun, hawa dingin yang menakutkan itu sama sekali tidak memengaruhi Meng Qing. Dia tidak merasa kedinginan. Bahkan, serangan itu justru memberikan efek sebaliknya dan malah memberi Meng Qing perasaan menyenangkan dan menyegarkan. Gadis yang murni dan suci itu tampak seperti makhluk surgawi. Meng Qing adalah seorang ahli dalam hal es. Bagaimana mungkin energi es dan salju memengaruhinya? Itu justru membuatnya semakin kuat. "Bumi beku," seru Bing Hiteng dengan suara rendah. Seketika, lapisan es dan embun beku berwarna putih menutupi tanah. Lapisan itu semakin menebal. Seluruh atmosfer telah berubah menjadi dunia yang membeku. Dingin sekali. Kerumunan itu gemetar. Penduduk desa Gunung Es dan Salju adalah ahli dalam menggunakan keterampilan berbasis es dan salju. Jelas, itu bukan sekadar rumor, keterampilan dunia beku itu sangat dahsyat. Siluet Meng Qing berkedip. Ia melompat ke udara dengan anggun. Segera setelah itu, suara ledakan menggema di udara. Es tempat ia berdiri tadi meledak. Banyak bongkahan es melesat dari tanah saat itu juga. Semua orang menyipitkan mata. Bing Hiteng telah membuat es membeku dari tanah.
Dia menggunakan es dari tanah di bawah kaki Meng Qing untuk melakukan serangan mendadak. Sungguh cara yang licik. Es surgawi, seru Bing Hiteng sambil menggoyangkan kedua tangannya. Es dan salju menutupi langit. Sepertinya semuanya telah menjadi es dan salju. Embun beku tak berujung, seru Meng Qing. Lapisan ki es segera muncul di udara. Dalam sekejap, tubuhnya dan tubuh Bing Hiteng diselimuti embun beku. Suasana dipenuhi hawa dingin tak berujung yang membuat semua orang gemetar. Lin Feng sedang mengamati dua pertarungan yang melibatkan 4 kultivator tingkat Xuan Qi yang saling bertarung. Tuan Huo dan Mo Changlan sama-sama telah menembus lapisan Xuan Qi ketiga. Selain itu, mereka berdua memiliki banyak pengalaman, mengingat usia mereka masing-masing, mereka berdua adalah senior di dunia kultivasi. Dua bola api Tuan Huo berkibar tertiup angin seiring dengan detak jantungnya. Sulur-sulur Mo Changlan tidak mampu mendekati bola api Tuan Huo. Akan sangat sulit bagi Mo Changlan untuk mengalahkan Tuan Huo. Lagi pula, meskipun Meng Qing tidak memiliki pengalaman yang sama dengan lawannya, Lin Feng tidak mengkhawatirkannya. Tubuhnya dipenuhi dengan ki es yang kuat, bagaimana mungkin dia takut pada es dan embun beku? Selain itu, dia sangat kuat. Lin Feng tidak sepenuhnya memahami seberapa kuat dia karena setiap kali dia melihatnya bertarung, sepertinya dia lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya orang-orang dari organisasi Kastil Kondor dan Desa Gunung Es dan Salju akan sangat sibuk bertempur pada hari itu. Kerumunan itu juga mendapat kesan bahwa segala sesuatunya berubah terlalu cepat, fitur-fitur medan terus mengalami perubahan drastis. Selain itu, setiap kali mereka mengira Lin Feng akan terbunuh, ternyata hal itu tidak terjadi sama sekali. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa orang-orang dari organisasi Kastil Kondor bahkan bekerja sama melawan Lin Feng. Tetapi Lin Feng, seperti biasa, mampu mengejutkan semua orang. Lin Feng berbalik dan menatap orang-orang yang datang bersama Bing Hiteng. Di wajahnya terpampang senyum dingin dan jahat. Di antara orang-orang ini, tidak seorang pun berada di lapisan Xuan Qi. Ketika orang-orang itu melihat Lin Feng menatap mereka, ekspresi wajah mereka menjadi kaku. Seketika itu juga, energi dingin menyelimuti tubuh mereka. Lin Feng ingin membunuh mereka. Jantung orang-orang yang menunggang kuda putih itu mulai berdebar kencang. Lin Feng mampu mengalahkan kultivator tingkat Xuan Qi. Melawannya terlalu berbahaya bagi mereka. Lin Feng mulai bergerak dan perlahan berjalan ke arah mereka. Tubuh semua orang itu menegang karena takut. "Apa yang kau rencanakan?" tanya seorang anggota Desa Gunung Es dan Salju kepada Lin Feng. Seketika itu, rasa takut muncul di wajahnya. "Apa yang sedang aku lakukan?" Ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Semua orang ini telah menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk membunuhnya. Dan sekarang, mereka menanyakan apa yang akan dia lakukan? Orang-orang ini ingin membunuhnya. Tentu saja Lin Feng berencana untuk membunuh mereka sebagai balasan. Tak seorang pun lagi berbicara omong kosong. Di belakang tubuh Lin Feng muncul sebuah danau ungu yang luas dan bergemuruh yang melayang di udara. Ini tidak terlihat bagus. Ketika penduduk Desa Gunung Es dan Salju melihat roh ungu itu muncul, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Roh Lin Feng cukup kuat untuk mencekik kultivator tingkat Xuan Qi, jadi jelas roh itu cukup kuat untuk digunakan melawan mereka. Mereka membalikkan kuda mereka dan ingin pergi. Mereka sama sekali tidak berniat melawan. Lin Feng tersenyum dingin, rohnya melesat menembus udara. Ular-ular ungu kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, ular-ular kecil itu melilitkan tubuh mereka dan segera setelah itu danau ungu menelan mereka. Mereka semua tenggelam ke dalam danau ungu yang sangat luas. Ah! Jeritan mengerikan menyebar di udara. Para anggota Desa Gunung Es dan Salju itu tenggelam di danau dan tubuh mereka meleleh seolah-olah danau itu asam. Mereka berteriak putus asa dan tanpa harapan dalam kesengsaraan saat kulit dan daging mereka meleleh. Apakah mereka ingin mati? Mereka datang bersama sesepuh agung Desa Gunung Es dan Salju, Bing Hiteng, sungguh megah. Namun, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, bahkan dalam mimpi mereka, adalah bahwa seorang kultivator tingkat Ling Qi akan menjadi mimpi buruk terburuk mereka di Sungai Surgawi. "Apakah kamu berani?" Pada saat itu, suara Bing Hiteng terdengar dingin saat ia menyaksikan kejadian tersebut. Ia telah membawa semua murid-murid unggulannya bersamanya. Ia membawa mereka untuk mendapatkan pengalaman, dan Lin Feng akan membunuh mereka semua. Bing Hiteng meninggalkan Meng Qing dan menerjang Lin Feng dengan kecepatan penuh sambil melepaskan sejumlah besar ki es. Namun, Meng Qing tidak akan membiarkannya menyentuh Lin Feng. Kedua tangannya gemetar, jiwanya berdebar kencang karena gugup. Tubuh Meng Qing melepaskan sejumlah besar ki es.
Kerumunan bahkan bisa melihat ekspresi gugupnya. Hati beku, seru Meng Qing. Kekuatan Qi Es-nya menghantam atmosfer. Bing Hiteng mulai gemetar hebat. Dia tiba-tiba berbalik, namun saat itu, dia mengerang kesakitan. Rambut hitamnya tertutup embun beku. Kau ingin membunuhku, tapi kau pikir aku tidak akan berani menyinggungmu? Di dunia mana itu mungkin terjadi? Kata Lin Feng dingin sambil roh ungu miliknya kembali ke dalam tubuhnya. Namun, semua anggota desa gunung es dan salju telah menghilang dari pandangan dan tidak ada jejak mereka yang dapat ditemukan. Wajah Bing Hiteng memucat pasi. Wajahnya dipenuhi niat membunuh. Namun, saat itu, dia sedang bertarung melawan Meng Qing. Segera setelah itu, niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Meng Qing, seperti sebelumnya, mencegahnya mendekati Lin Feng. Matanya dipenuhi ketenangan dan kedamaian. Hatinya tampak sedingin es. Para anggota desa gunung es dan salju telah dibantai karena menghina Lin Feng, pikir kerumunan orang. Pada awalnya, tujuan mereka hanya untuk membunuh Lin Feng, tetapi pada akhirnya, merekalah yang terbunuh. Setelah itu, Bing Hiteng mencoba membunuh Lin Feng, tetapi pada saat itu, dia terluka oleh Meng Qing. Selain itu, semua muridnya yang paling berprestasi telah terbunuh. Desa gunung es dan salju bukanlah satu-satunya kelompok yang dihukum karena menyinggung Lin Feng. Organisasi Kastil Kondor juga menderita akibatnya. Kedua wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor berada di lapisan Xuan Qi. Yang pertama memasuki restoran dan terbunuh. Dia bahkan tidak sempat melihat bagaimana dia meninggal. Kemudian, pemimpin botak itu dikalahkan oleh Lin Feng dan tewas dalam keadaan tragis, menjadi sumber kultivasi bagi tubuh iblis Mo Changlan. Pada saat itu, para anggota organisasi Kastil Kondor diliputi rasa takut. Mungkin besok, kelompok mereka hanya akan menjadi kenangan di Sungai Surgawi. Semua ini terjadi karena mereka mencoba membunuh Lin Feng, seorang pemuda di lapisan Ling Qi. Mereka yang menyinggungnya akhirnya tewas. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Dia bahkan hampir memotong salah satu lengan Leng Yu, murid terbaik sekte Hao Yu, karena menggunakan pedang di depannya. Dia telah menghancurkan kepercayaan diri sang ahli pedang dalam kemampuannya menggunakan pedang. Lin Feng seperti dewa jahat. Bab 290, Partai Baru. Pertempuran berlanjut tanpa hasil. Pertarungan antara Mo Changlan dan Tuan Huo berlangsung sengit dan berat. Energi jahat dan energi api saling menyerang, tetapi pertempuran tampak sangat seimbang, sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Kemampuan Mo Changlan jahat. Kemampuan Tuan Huo tepat sasaran. Tingkat kultivasi Bing Hiteng lebih tinggi dari Meng Qing, tetapi kekuatan bertarungnya melampaui semua dugaan. Selain itu, beberapa saat yang lalu, dia membelakangi Meng Qing yang menyebabkan dia terluka oleh serangannya. Bing Hiteng tidak bisa berbuat apa-apa melawan Meng Qing. Mengenai para anggota organisasi Kastil Kondor, mereka tidak ingin mendekati Lin Feng. Mereka tidak berani menarik perhatiannya. Roh ungu miliknya sungguh menakutkan. Roh itu bisa menelan orang lalu meleburkannya hingga tak berbekas. Betapa mengerikannya. Sepertinya Lin Feng tidak akan mati hari ini, pikir kerumunan orang. Dia begitu kuat sehingga Bing Hiteng dan Mo Changlan, yang bertindak bersama, bahkan tidak bisa membunuhnya. Apakah ini karena takdir mengatakan dia tidak akan mati hari ini, atau karena mereka tidak cukup kuat untuk membunuhnya? Tuan Huo dan Meng Qing mampu menghadapi dua lawan terkuat. Sementara Lin Feng, yang berbakat dan kuat, tidak takut bertarung melawan kultivator lapisan Xuan Qi bawah. Oleh karena itu, semua lawan, yang semuanya berasal dari kelompok berpengaruh, tidak dapat menyentuhnya. Saat kerumunan orang menganalisis situasi, di kejauhan, tampak sebuah tandu putih. Di atas tandu putih itu ada seorang wanita yang mengenakan kain kasa tipis di wajahnya. 4 orang membawa tandu itu. Pada saat yang sama, di belakang tandu itu, banyak orang berlari dengan kecepatan penuh hanya dengan ujung jari kaki mereka menyentuh tanah. Mereka tampak begitu anggun dan bahkan tidak terlihat seperti sedang terburu-buru. Seolah-olah mereka melayang ringan di atas tanah, yang memberi kesan surrealis pada kerumunan. Seolah-olah itu adalah mimpi. Dalam sekejap, sekelompok siluet tiba di tempat pertempuran berlangsung. Namun, mereka tidak ikut serta dalam pertempuran tersebut. Kerumunan itu tercengang. Siapa orang-orang ini dan apa yang mereka inginkan kali ini? Namun, Lan Jiao yang berada di tengah kerumunan terkejut. Siluetnya berkelebat dan ia mendarat di depan tandu. Kemudian ia berkata kepada wanita itu, "Bibi Yun, mengapa Anda di sini?" Tante Yun menyingkirkan kain kasa tipisnya dan wajah wanita dewasa yang cantik pun muncul. Ia tampak anggun dan mulia, dingin dan acuh tak acuh.
Ia tampak lebih unggul dari orang lain sampai-sampai beberapa orang tidak berani menatapnya. Aku datang untuk menyelesaikan beberapa masalah, kata Bibiun sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia menatap Lin Feng, yang tampak terkejut karena dia juga menatapnya. Wanita itu tidak terlihat muda, tetapi kulitnya tampak luar biasa. Selain itu, dia terlihat sangat elegan dan kekuatannya tampak luar biasa. Lin Feng, kan? Tanya wanita dewasa itu kepada Lin Feng. Memang benar, kata Lin Feng sambil mengangguk dan menambahkan, apakah ada masalah? Ada masalah, kata wanita dewasa itu sambil mengangguk dan melanjutkan, Lin Feng, terakhir kali di Paviliun Impian, kau mendapatkan sebuah kuali kuno. Itu tidak berguna bagimu dan kami ingin mengambilnya kembali. Kami akan mengembalikan batu kesucianmu, bagaimana menurutmu? Kuali naga kuno. Lin Feng tercengang. Orang-orang ini datang karena kuali naga kuno itu. Lin Feng tidak bisa menahan perasaan tidak enak. Wanita itu berbicara atas nama Paviliun Impian, dia jelas salah satu anggota manajemen. Dia, di luar dugaan, datang karena kuali naga itu, dia mungkin telah mengetahui jenis benda apa itu. Dalam kerangka lelang, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa barang harus dikembalikan dalam keadaan apapun, kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh sambil menatap lawan bicaranya. Jelas sekali dia tidak mau menyerahkan kuali itu. Kerumunan orang juga bingung. Lin Feng benar, sejak kapan penyelenggara lelang berhak meminta orang untuk mengembalikan barang yang telah dibeli? Itu tidak mungkin. Lin Feng, dengan tawaran tertinggi, telah mendapatkan kuali itu, yang sekarang menjadi miliknya. Ceritanya mencurigakan. Aku bisa memberimu 2 kali lipat jumlah batu kesucian untuk mengganti kerugian itu, kata Bibiun dengan sabar dan tenang. Jumlahnya 2 kali lipat? Apakah kuali naga kuno itu hanya bernilai 4.000 batu kemurnian berkualitas sedang? Itu adalah salah satu dari 10 kuali kuno, nilainya tak ternilai, itu adalah harta karun sejati. Tidak perlu. Aku tidak butuh batu kesucian, aku sangat menyukai kuali itu, kata Lin Feng acuh tak acuh. Kuali itu miliknya. Dia tidak perlu membela diri. Lin Feng, kau membeli kuali itu seharga 2.000, sekarang, aku akan memberimu 10.000 dan kau akan mengembalikannya kepadaku, lanjut Bibiun. Aku sudah bilang aku suka kualiku dan berapapun batu kesucian yang kau tawarkan, aku tidak akan menukarnya. Kata Lin Feng dengan tegas dan lugas, yang membuat ekspresi aneh muncul di wajah wanita itu. Bibiun, ada apa? Tanya Lan Jiao yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi antara Bibiun dan Lin Feng. Jiao, ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Bibiun acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia menatap Lin Feng lagi dan berkata, kuali itu tidak berguna bagimu. Namun, kami membutuhkannya, kuharap kau bisa menyerahkannya ke Paviliun Impian. Kami pasti akan sangat berterima kasih. Lin Feng, seperti sebelumnya, menggelengkan kepalanya. Akhirnya, kesabaran wanita itu mencapai batasnya. Energi dingin muncul di sekitar tubuhnya, yang membuat Lan Jiao menggigil. Sungguh tragis. Kau tidak tahu cara membedakan yang baik dari yang jahat, kata Bibiun dengan suara rendah. Ia bisa melihat raut wajah Lan Jiao sedih karena apa yang akan terjadi, tetapi Lin Feng tidak mengenali kebaikan orang lain. Bagaimana jika aku menginginkan barang itu apapun yang terjadi? Tambah Bibiun. Lin Feng terkejut. Kemudian dia berkata dengan dingin, Paviliun Impian menjual barang-barang yang dilelang orang lain. Kau, Paviliun Impian, hanya bertugas menjualnya. Aku mendapatkan sesuatu dan kau memberikan batu kesucian kepada pemiliknya. Tetapi sekarang, kau datang kepadaku dan meminta kuali atas nama Paviliun Impian, apa maksudnya itu? Ketika wanita itu mendengar perkataan Lin Feng, dia tetap tidak terpengaruh. Dia hanya berkata dengan dingin, yang ingin kukatakan hanyalah kau harus menyerahkan kuali kuno itu atau kau akan menyesal, konsekuensinya akan mengerikan. Ketika orang banyak mendengar ucapan wanita itu, mereka tercengang. Masalah datang bertubi-tubi bagi Lin Feng, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah lama dan masalah baru sudah muncul. Yang mengejutkan, Paviliun Impian juga ingin melawan Lin Feng, tetapi kekuatan orang-orang ini jauh lebih menakutkan daripada organisasi Kastil Kondor. Sejak kapan orang-orang di Paviliun Impian begitu tidak tahu malu? Kata Tuan Huo bercanda. Bola-bola api masih keluar dari tangannya dan berputar di sekelilingnya. Dia meninggalkan Mo Changlan dan kembali ke Lin Feng. Dia menatap Bibiun dengan agresif. Aku tidak tahu bahwa Paviliun Impian begitu serakah. Jika orang lain mencoba mencuri barang-barang yang diperoleh di lelang, aku tidak akan terkejut. Tetapi kau, Paviliun Impian, aku tidak mengharapkanmu untuk melindungi orang-orang yang memperoleh barang-barang di lelangmu. Aku bisa mengerti itu,
tetapi mencuri barang-barang itu sendiri, apakah kau tidak peduli dengan harga dirimu? Banyak orang diam-diam mengangguk ketika mendengar ucapan Tuan Huo. Memang, tingkah laku orang-orang ini terlalu berlebihan. Harta karun itu diperoleh di lelang mereka, seharusnya mereka melindungi reputasi mereka daripada mencoba mencuri dari pelanggan mereka sendiri. Hahaha. Mo Changlan tertawa terbahak-bahak. Dia melirik Bibi Yun, menyeringai jahat dan berkata, apakah mereka tidak tahu malu atau tidak? Itu bukan masalah bagimu setelah kau mati, berhenti bicara omong kosong. Apa kau mendengarnya? Tanya Bibi Yun dingin kepada Lin Feng. Aku tidak ingin membunuhmu, jika kau patuh dan menyerahkan kuali itu, aku tidak akan ikut campur, tetapi jika tidak. Bibi Yun, teriak Lan Jiao yang wajahnya pucat pasi. Bibi Yun awalnya ingin Lin Feng dan dirinya berteman, tetapi saat itu, secara mengejutkan ia malah membuat musuh dan mengancam akan membunuh Lin Feng. Jiao, sudah kubilang semua ini bukan urusanmu, kata Bibi Yun dengan nada dingin. Lan Jiao menggigit bibir dan tetap diam. Organisasi Kastil Kondor dan Desa Gunung Es dan Salju belum berhasil menyentuh Lin Feng. Mungkinkah kelompok terakhir akan berhasil melakukan apa yang belum berhasil dilakukan kelompok lain? Situasinya jelas bagi Lan Jiao, jika Bibi Yun melawan Lin Feng, itu akan menjadi pertempuran sepihak yang menguntungkan dirinya dan Lin Feng tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari gabungan kekuatan tersebut. Pada saat itu, Meng Qing dan Bing Hiteng berhenti berkelahi dan Meng Qing kembali ke sisi Lin Feng. Ekspresi wajah Lin Feng sangat dingin. Lin Feng terus-menerus diancam di Sungai Surgawi. Orang-orang ini semuanya berpengaruh dan berkuasa, itulah sebabnya mereka bisa mengancam Lin Feng sesuka hati mereka, karena kekuatannya masih belum cukup untuk menghalangi kelompok-kelompok kuat ini. Jika Lin Feng memang sangat kuat, siapa yang berani berbicara kepadanya seperti itu? Mereka bahkan ingin mencuri harta karun yang diperolehnya di lelang. Bagus sekali, kata Lin Feng sambil menatap Bibi Yun. Senyum jahat muncul di wajahnya dan dia berkata dingin. Kau sangat kuat sehingga kau berpikir kau bisa mengancamku kapanpun kau mau. Jika aku tidak memberikan apa yang kau inginkan, kau akan membunuhku, kau yakin bahwa kuali kuno itu sudah menjadi milikmu, kan? Bibi Yun mengerutkan kening dan melihat senyum Lin Feng semakin jahat, lalu dia berkata, semua orang telah mendengar kata-katanya dengan jelas, kalian semua sekarang tahu betapa tidak tahu malunya orang-orang dari Paviliun Impian. Sungguh mengejutkan, mereka ingin mencuri kuali kuno yang aku peroleh di tempat mereka. Tante Yun tercengang lalu berkata dingin, diam. Diam? Kau mengancamku dengan kematian dan sekarang kau ingin aku diam saja? Apa kau pikir kuali itu akan otomatis menjadi milikmu begitu aku mati? Kau naif, konyol, dan benar-benar bodoh, kata Lin Feng sambil tersenyum acuh tak acuh. Lalu dia berteriak sekuat tenaga, aku telah mendapatkan sebuah kuali kuno yang secara mengejutkan merupakan salah satu dari 10 kuali legendaris dalam cerita-cerita itu. Kuali kuno ini sebenarnya adalah kuali naga surgawi. Bab 291. 1000 ilusi. Salah satu dari 10 kuali legendaris dalam cerita, kuali kuno ini sebenarnya adalah kuali naga surgawi. Suara Lin Feng menggema di udara. Jantung orang-orang mulai berdebar kencang. Kuali legendaris itu sangat berharga. Meskipun mereka tidak tahu nama sebenarnya dari Naga Surgawi 9 Langit, atau apa artinya, mengingat namanya, mereka bisa membayangkan harganya. Tampaknya itu adalah harta karun tak ternilai dari zaman kuno. Paviliun Impian tidak peduli melanggar aturan. Mereka datang untuk mencuri harta karun. Kerumunan orang tidak ragu sedikit pun mendengar kata-kata Lin Feng. Pada hari itu, banyak orang melihat Lin Feng keluar dari Paviliun Impian dengan kuali legendarisnya. Namun yang mengejutkan, saat itu, Paviliun Impian justru ingin mengambilnya kembali. Jelas, kuali kuno itu tak ternilai harganya. Jika tidak, Paviliun Impian tidak akan peduli. Kerumunan itu dipenuhi kegembiraan, mereka berharap bisa mendapatkan barang seperti itu. Tuan Huo melirik Lin Feng. Api berkobar di matanya. Dia adalah seorang alkemis, dia meracik pil. Dia sudah pernah mendengar tentang kuali-kuali legendaris ini, sekali atau dua kali. Semua kuali ini memiliki kesamaan, yaitu dapat digunakan oleh para alkemis untuk meracik pil ampuh dan semuanya tak ternilai harganya. Saat menggunakan kuali biasa, seseorang hanya dapat meracik pil tingkat Xuan dengan kualitas rendah. Sedangkan saat menggunakan kuali naga surgawi, seseorang dapat meracik pil tingkat Xuan dengan kualitas sedang atau lebih tinggi. Meskipun hanya sedikit peningkatan kualitas, hal itu tetap membuat perbedaan besar, seperti perbedaan siang dan malam. Sebagai contoh, pil tingkat Xuan berkualitas rendah dapat digunakan oleh kultivator antara lapisan Xuan Qi pertama dan ketiga. Sedangkan pil tingkat Xuan berkualitas menengah dapat digunakan oleh kultivator antara lapisan Xuan Qi keempat dan keenam.
Itu adalah perbedaan 3 lapisan. Oleh karena itu, perbedaannya sangat besar. Hahaha. Mo Changlan tertawa jahat. Semakin dia menggunakan kemampuan jahatnya, semakin jahat dan menyeramkan dia jadinya. Dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Dia menyadari bahwa dia juga tertarik pada kuali naga surgawi. Dia sama tertariknya pada kuali itu seperti halnya dia ingin membunuh Lin Feng. Bing Hiteng juga takjub. Jika desa gunung es dan salju bisa mendapatkan harta karun seperti itu, betapa bermanfaatnya hal itu? Tidak. Jika aku memiliki harta karun seperti itu, apakah aku masih perlu kembali ke sekte? Bing Hiteng diam-diam merasa gembira. Jika dia memiliki harta karun seperti itu dan kembali ke sekte, harta karun itu tidak akan menjadi miliknya lagi, melainkan menjadi milik desa gunung es dan salju. Selain itu, mengingat kekuatan desa gunung es dan salju, mungkin mereka tidak akan mampu melindungi kuali itu. Akan terlalu sulit untuk melindunginya. Mungkin ketika dihadapkan pada tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik meninggalkan Sui Yu dan membawa harta karun itu bersamanya. Semua orang sudah bermimpi mendapatkan kuali naga surgawi. Semua kultivator kuat bertanya-tanya mengapa bukan mereka yang membeli kuali itu, padahal mereka bahkan tidak pernah memikirkannya. Saat itu, Bibiun tampak murung. Sebelum tiba, dia tidak menyangka Lin Feng akan mengetahui tentang kuali naga surgawi, itulah sebabnya dia menawarkan harga tinggi di awal. Tetapi kemudian, berapapun harganya, Lin Feng terus menolak berulang kali. Karena itu, dia menduga bahwa Lin Feng mungkin tahu tentang kuali tersebut. Selain itu, dia telah mengancam nyawa Lin Feng. Tetapi itu belum cukup, Lin Feng telah mengungkap kebenaran kepada publik. Itu adalah kerugian besar baginya, bahkan jika dia mendapatkan kuali itu, dia belum tentu bisa meninggalkan Sui Yu. Semua orang akan segera mengetahui tentang kuali naga surgawi itu. Semua orang akan tahu tentang harta karun itu jika aku mendapatkannya, pikir Bibiun. Dia menatap Lin Feng dengan wajah penuh amarah. Kalian ingin membunuhku? Lin Feng tersenyum dingin dan langsung berkata, Mo Changlan, Bing Hiteng, aku tahu kalian semua ingin membunuhku, tetapi bahkan jika kalian membunuhku, apakah kalian sudah memikirkan siapa yang akan mendapatkan harta karun itu? Suara Lin Feng terdengar dingin dan acuh tak acuh. Mo Changlan dan Bing Hiteng tetap diam. Paviliun Impian adalah salah satu dari 3 pasar terbesar di Sungai Surgawi. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang begitu besar sehingga Kastil Kondor tidak dapat menyaingi mereka. Semua barang yang muncul di ruang lelang mereka adalah harta karun. Namun tidak ada yang berani mencoba mencuri harta karun tersebut. Mereka memang sangat kuat. Namun, jika kita membunuh orang-orang dari Paviliun Impian terlebih dahulu, kita bisa menyelesaikan masalah pribadi kita setelahnya. Lalu kita tidak akan diganggu oleh pihak ketiga yang lebih kuat, bukankah itu solusi yang lebih baik? Kata Lin Feng. Di dunia ini, tidak ada musuh yang pasti, musuh dari musuhku adalah temanku. Meskipun Mo Changlan dan Bing Hiteng ingin membunuhnya dan Lin Feng juga ingin membunuh mereka, dia tahu bahwa jika mereka bertindak bersamaan dengan Paviliun Impian, dia tidak akan memiliki satu pun kesempatan. Lin Feng hanya mencoba menciptakan ketegangan di antara mereka, agar setidaknya mereka tidak bekerja sama untuk membunuhnya. Lin Feng. Lan Jiao menatap Lin Feng sambil terus menggelengkan kepalanya. Ia tak menyangka Bibiun dan Lin Feng akan bertarung sampai mati. Dia ingin membunuhku, haruskah aku membiarkannya membunuhku tanpa perlawanan? Kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh sambil menatap Lan Jiao, yang membuat Lan Jiao terdiam. Bibiun ingin membunuh Lin Feng. Apa yang bisa Lin Feng lakukan? Dia tidak punya pilihan selain membalas niat membunuhnya. Ketika Bing Hiteng mendengar Lin Feng, kilatan cahaya muncul di matanya. Lin Feng benar. Bahkan jika mereka bekerja sama dengan Bibiun dan membunuh Lin Feng. Mereka berada di Sungai Surgawi, bukan di desa gunung es dan salju, bahkan jika mereka mendapatkan kuali naga surgawi, mereka tidak akan bisa pergi dengannya selama Paviliun Impian menginginkannya. Hahaha. Mo Changlan tertawa jahat. Kemudian dia berkata, aku tidak akan bergabung dengan siapapun. Dasar orang tua bodoh. Lin Feng mengumpat. Mo Changlan benar-benar jahat. Dia tidak menunggu Bing Hiteng, yang tidak sekuat dirinya, untuk menjawab dan langsung memberikan jawabannya. Jika keduanya tidak membantu, Lin Feng dan orang-orang dari Paviliun Impian akan bertarung. 2 orang lainnya hanya akan duduk dan menonton mereka bertarung, lalu menyerang pemenangnya. Kemudian, tidak masalah apakah Lin Feng atau Paviliun Impian yang menang, mereka pasti akan terluka. Namun, bahkan mereka pun tidak membantu. Tujuan Lin Feng adalah untuk menyingkirkan 2 kultivator tingkat Xuan Qi ketiga dan kemudian melawan orang-orang dari Paviliun Impian. Saat itu, Bibiun sedang menatap Lin Feng.
Dari cerita-cerita yang beredar, dia bukanlah orang yang akan mudah menyerah dan dibunuh. Tetapi mungkinkah keadaannya seburuk itu? Meskipun mereka hanya memiliki sebagian kecil kekuatan di Sungai Surgawi, mereka tetap cukup kuat untuk membunuh Lin Feng. Karena kau ingin mati, aku akan membantumu mencapai tujuanmu, kata Bibi Yun dingin. Kemudian dia melompat dari tandu. Dia sangat cepat. Pada saat yang sama, siluet keempat kultivator yang membawa tandu itu berkelebat. Mereka semua mendarat di sisi tubuhnya. Mereka melepaskan ki yang mematikan. Di antara keempat orang ini, yang semuanya perempuan, tak satu pun dari mereka adalah kultivator biasa-biasa saja. Semuanya telah menembus ke lapisan Xuan Qi pertama. Orang-orang di paviliun impian sangat kuat. Lin Feng tercengang. Bibi Yun sangat kuat jika dibandingkan dengan wanita-wanita lain. Kalian berempat bisa membunuhnya dan kemudian cincinnya beserta batuna, kata Bibi Yun sambil menunjuk Lin Feng. Suaranya terdengar acuh tak acuh. Lin Feng tidak memiliki kekuatan atau pengaruh di Sungai Surgawi. Dia tidak bisa begitu saja pergi dengan harta berharga itu ketika ada orang-orang yang lebih kuat hadir. Itulah mengapa keempat orang ini berada di sini untuk membunuh Lin Feng. Aku akan mengurus mereka berdua, kata Bibi Yun sambil menggulung lengan bajunya. Siluetnya berkedip dan dalam sekejap, dia muncul di hadapan Tuan Huo dan Meng Qing. Lengan bajunya yang panjang berkibar tertiup angin. Dalam sekejap, ilusi-ilusi tak terbatas muncul. Sepertinya ada klon yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, siluet Meng Qing dan Tuan Huo menghilang. Lapisan Xuan Qi ketiga. Mo Changlan dan Bing Hiteng memiliki banyak pengalaman, mereka jelas dapat merasakan kekuatan orang lain. Mereka dapat melihat bahwa wanita itu telah menembus lapisan Xuan Qi ketiga seperti mereka. Namun, dia langsung menantang Meng Qing dan Tuan Huo sendirian. Kedua orang itu dapat menyaingi kekuatan Mo Changlan dan Bing Hiteng. Sungguh wanita yang kuat dan agresif. Jantung orang-orang berdebar kencang. Setelah tindakan itu, sepertinya dialah satu-satunya orang di seluruh dunia. Kemampuan 1000 ilusi Bibi Yun semakin kuat, bisik Lan Jiao. Ia merasa kehilangan arah karena sudah memiliki perasaan terhadap Lin Feng. Namun saat itu, Bibi Yun ingin membunuhnya. Di tengah badai yang menderu, Meng Qing dan Tuan Huo telah pulih dari ilusi. Ribuan ilusi ini tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi semua orang dapat merasakan kekuatan dahsyat dari serangan tersebut. Satu gerakan ceroboh saja dapat dengan mudah menyebabkan luka parah di tengah serangan seperti itu, atau bahkan kematian yang menyedihkan. Pada saat itu, keempat wanita itu juga menyerang. Lengan baju mereka berkibar tertiup angin. Seperti ilusi, dalam sekejap, mereka mengepung Lin Feng. Lin Feng tidak dapat melarikan diri bahkan jika ia menumbuhkan sayap. Ledakan. Suasana menjadi dingin. Lin Feng mengerutkan kening, mengangkat kepalanya, dan memandang ketiga siluet yang sedang bertarung. Sepertinya Meng Qing sangat marah. Dia ingin meninggalkan 1000 ilusi dan bergabung dengan Lin Feng. Meng Qing, jangan khawatirkan aku, teriak Lin Feng. Jelas bagi Lin Feng bahwa Meng Qing siap melakukan apa saja untuknya. Selain itu, dia bahkan tahu bahwa Meng Qing memiliki kemampuan aneh untuk meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat saat dibutuhkan. Tetapi menggunakannya menciptakan hawa dingin tak terbatas yang merasuki tubuhnya. Dia tidak ingin Meng Qing menggunakannya. Lin Feng lebih memilih menderita sendirian. Sekarang giliranku. Lin Feng menarik napas dalam-dalam. 100 jiwa berlebih muncul. Di sekeliling tubuhnya terpancar ki yang mengerikan. Bab 292, Metamorfosis Naga. Secercah cahaya aneh terpancar dari mata keempat wanita itu. Lengan baju mereka berkibar tertiup angin sementara mereka semua mulai meninju ke arah Lin Feng. Pukulan-pukulan berdatangan ke arah Lin Feng dari keempat sisi. Para wanita ini semuanya telah menembus lapisan Xuan Qi. Meskipun mereka baru saja menembus lapisan Xuan Qi pertama, lawan mereka hanyalah seorang kultivator lapisan Ling Qi. Bibi Yun telah menugaskan 4 orang untuk membunuh Lin Feng karena dia ingin memastikan bahwa Lin Feng akan mati. Dia tidak ingin membuang waktu dan membiarkan lebih banyak masalah muncul. Sebuah ki murni yang lembut dan lentur berdesir di atmosfer dan bergerak lurus menuju Lin Feng. Seorang kultivator biasa dari lapisan Qiling tidak akan mampu menahan satu serangan seperti ini. SSSSS. Roh ungu Lin Feng berubah menjadi naga ungu raksasa. Tingginya mencapai belasan meter. Naga itu melingkari tubuh Lin Feng dan memindahkan Lin Feng ke atas kepalanya. Dalam sekejap, Lin Feng muncul setinggi belasan meter di udara, memandang rendah semua orang. Roh yang mengerikan. Ketika kerumunan melihat naga ungu raksasa itu, mereka tercengang. Namun,
Mereka tidak tahu persis roh macam apa yang dimiliki Lin Feng, tetapi kelihatannya sangat kuat. Pada saat itu, mata Lin Feng sedikit terpejam. Seperti sebelumnya, ia melepaskan ki yang sangat kuat dan menakutkan. Jiwa-jiwa berlebihnya melayang di atas roh naganya. Mati, teriak keempat wanita yang tergeletak di tanah. Mereka melompat ke udara dan menerjang ke arah Lin Feng. Lepaskan, seru Lin Feng dengan suara rendah. Sebuah ki yang mengerikan menyerbu seluruh atmosfer. Naga ungu itu mulai bergetar hebat dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke udara. SSSSS. Naga itu mengeluarkan mantra naga. Kedua matanya, yang tampak sangat besar, menjadi semakin menakutkan. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi semakin besar, menjadi raksasa yang mengerikan. Naga kecil yang tadinya seperti ular kini berubah dan tampak seperti naga ungu yang menakutkan. SSSSSSSSS. Naga itu meraung marah. Kepalanya melesat ke arah keempat wanita itu dengan mulutnya yang besar terbuka lebar. Ia ingin menelan mereka. Dasar binatang, teriak Bibiun dengan marah sambil menatap Lin Feng. Ia meninggalkan Meng Qing dan Tuan Huo dan berusaha bergegas menghampiri Lin Feng. Dia mengira keempat wanita ini, dengan kekuatan mereka, hanya membutuhkan beberapa detik untuk membunuh Lin Feng. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Feng memiliki rencana lain. Lin Feng penuh dengan misteri dan kejutan. Tetap di sini, seru Tuan Huo dengan marah. Jika dia ingin berkelahi, mereka harus berkelahi, dan jika dia ingin pergi, dia pikir dia bisa pergi sesuka hatinya. Tuan Huo, meskipun sudah tua, tidak bisa mentolerir itu. Itu adalah penghinaan besar. Cahaya api melesat menembus langit menuju Bibiun seperti bola api. Bibiun terkejut selama beberapa detik. Ia tak sanggup menghadapi Lin Feng, ia tiba-tiba berbalik dan melihat bola api itu bergerak ke arahnya dengan kecepatan penuh. Ledakan! Bola-bola api meledak di atmosfer. Segera setelah itu, atmosfer menjadi sangat dingin. Meng Qing juga telah tiba. Suara gemuruh dan ledakan terus-menerus menyebar di udara. Dalam sekejap, seolah-olah atmosfer berubah dari panas yang menyengat menjadi sangat dingin. Bola-bola api dikelilingi oleh es. Es dan api, ketika bekerja bersama, kekuatannya meningkat. Lin Feng berada di sisi lain di udara. Pada saat itu, dia berada di ekor naga yang sangat besar. Selain itu, naga ungu raksasa itu membuka mulutnya yang kolosal dan segera menelan salah satu dari empat wanita itu dan dia langsung dimakan hidup-hidup. Seorang kultivator tingkat Xuan Qi baru saja meninggal. Pada saat itu, naga itu tidak lagi tampak seperti roh. Ia tampak seperti naga sungguhan yang menakutkan, seolah-olah hidup. Bagaimana mungkin roh bisa hidup? Kerumunan itu tercengang. Roh adalah sesuatu yang bawaan dan merupakan bagian dari jiwa. Ia memainkan peran penting dalam jalan kultivasi. Ia dapat digunakan untuk meningkatkan teknik atau pencerahan selama pertempuran. Ketika tingkat kultivasi meningkat, roh juga menjadi lebih kuat. Namun, mereka percaya bahwa roh hanyalah pendukung bagi kultivator dan tidak memiliki kehidupan. Mereka belum pernah melihat roh Lin Feng sebelumnya dan tampaknya roh itu memiliki kehidupan sendiri. Pada saat itu, Lin Feng berada di ekor naga dan matanya terpejam. Selain itu, pupil mata naga itu dipenuhi dengan hawa dingin yang tak berujung. Jika kau ingin membunuhku, coba saja. Jantung orang-orang berdebar kencang. Mereka merasa kepala mereka seperti akan meledak karena terkejut. Suara itu berasal dari mulut naga. Namun, itu adalah suara Lin Feng. Itu Lin Feng. Naga ungu itu adalah Lin Feng. Kerumunan terdiam. Mereka menatap mata raksasa itu, yang tampak tanpa ekspresi dan sangat dingin. Mata itu adalah mata manusia. Lin Feng mampu mengendalikan rohnya dan menghidupkannya. Fewu. Orang-orang di kerumunan menarik napas dalam-dalam. Menakutkan sekali. Lin Feng memiliki kendali mutlak atas jiwanya. Bukan hanya orang-orang di kerumunan yang tercengang, tetapi beberapa kultivator tingkat Xuan Qi yang sangat kuat itu pun tercengang. Kemampuan Lin Feng sangat misterius. Hahaha, wajah Mo Changlan dipenuhi niat jahat. Sungguh cara yang hebat. Dia pasti menginginkan kemampuan itu juga. Lin Feng adalah harta yang tak ternilai harganya baginya. Pada saat itu, ketiga wanita dari lapisan Xuan Qi berhasil membebaskan diri dari serangan naga ungu dan mendarat di tanah. Mereka bernapas cepat dan merasakan dingin di hati mereka. Betapa menakutkan pemuda itu. Bukan hanya mereka yang menganggap Lin Feng menakutkan, semua orang berpikir demikian. Jadi begitulah ceritanya, dia telah membunuh dua wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor tanpa menggunakan kekuatan penuhnya.
Tidak heran dia tidak takut pada mereka dan bertekad untuk tetap tinggal di Sungai Surgawi. Namun, Lin Feng tidak menyangka begitu banyak orang akan terus menyerangnya satu demi satu saat ia berurusan dengan Kastil Kondor. Pertama, Desa Gunung Es dan Salju, lalu Paviliun Impian, mereka semua ingin membunuhnya. Untungnya, Tuan Huo ada di sana untuk membantu. Naga ungu itu menatap tajam orang-orang yang tergeletak di tanah. Ketika Lin Feng berada di Gunung Zi Emas di Moyu, para kultivator pemerintah Zi menggunakan energi ungu. Mereka dapat mengendalikan roh mereka dan meningkatkan kekuatan roh mereka. Inilah yang digunakan Lin Feng. Dia telah memperoleh ingatan kultivator lapisan Zun Qi dan menghabiskan 6 bulan berlatih secara rahasia. Dia telah mempelajari cara menggunakan jiwa berlebih dan sekarang sudah dapat membuat 100 jiwa berlebih muncul, yang semuanya mengandung kekuatan jiwanya. Dia menggabungkan kekuatan itu dengan kekuatan rohnya, sehingga ketika menggunakan jiwa berlebih ini dan menyuntikkannya ke dalam rohnya, dia dapat membawa rohnya ke dalam realitas dan roh itu akan menjadi sangat kuat. Seandainya dia hanya mengandalkan kekuatan satu jiwa dan mencoba mengendalikan rohnya, naganya memang akan kuat tetapi itu tidak akan cukup untuk mengalahkan keempat wanita dari lapisan Xuan Qi ini. Oleh karena itu, dia menggunakan semua jiwanya yang berlebih untuk menyuntikkannya ke dalam rohnya dan meningkatkan kekuatannya. Ularnya pun menjadi lebih kuat. Metode luar biasa itu disebut Ode untuk Roh Kudus. Mati, teriak Lin Feng dingin. Segera setelah itu, naga itu melesat menembus atmosfer dengan suara siulan. Danau ungu sebelumnya telah sepenuhnya ditelan oleh roh ular Lin Feng, dan danau ungu itu ternyata adalah darah naga tingkat Zun. Selain itu, terdapat sisa-sisa kemauan dan tekadnya dalam darah tersebut. Naga raksasa itu bergerak, seolah seluruh dunia berada di bawah tekanan makhluk mengerikan itu. Rasa takut menyelimuti hati ketiga kultivator wanita tingkat Xuan Qi itu. Ular raksasa itu jelas memiliki kekuatan setara dengan binatang buas tingkat Xuan. Selain itu, ular itu juga sangat brutal, ganas, dan lincah. Mengenai para wanita, mereka ahli dalam menciptakan ilusi. Sayangnya, itu tidak akan terlalu berguna melawan roh Lin Feng. Sialan, umpat ketiga wanita itu dengan marah. Siluet mereka berkedip-kedip dan banyak ilusi muncul melayang di atas tanah. Kerumunan orang terpesona dan merasa seperti sedang berhalusinasi setelah melihat begitu banyak ilusi. Bodoh, teriak Lin Feng dengan suara penuh amarah, dan matanya tetap dingin seperti sebelumnya. Dia bertekad dan gigih, tidak ada sedikit pun keraguan dalam tindakannya. Ilusi? Mereka mungkin tidak tahu bahwa pada saat ini, roh naga ungu Lin Feng dipenuhi dengan kekuatan beberapa jiwa tambahan. Mata Lin Feng terpejam dan dia menyatu dengan bumi. Dia dapat melihat menembus ilusi dengan jelas di dalam pikirannya. Oleh karena itu semua jiwa tambahannya juga dapat melihatnya. Ah! Dua jeritan melengking terdengar. Sejumlah besar ilusi lenyap. Dua kultivator wanita dari lapisan Xuan Qi baru saja menghilang setelah ditelan oleh naga ungu. Kultivator wanita angku dari lapisan Xuan Qi yang berdiri di depan naga itu tampak sangat kecil dan tidak berarti, setidaknya jika dibandingkan dengan naga tersebut. Hanya tersisa satu, dari 4 kultivator wanita tingkat Xuan Qi pertama, hanya satu yang tersisa. Dia berdiri di sana menatap makhluk raksasa itu dan gemetar. Dia baru saja melihat ketiga saudara perempuannya ditelan oleh roh itu. Bagaimana mungkin dia tidak ketakutan? Tekad dan kemauannya telah hancur. Roh yang mengerikan dan raksasa itu menatapnya dengan dingin. Dia semakin ketakutan setiap detiknya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyerah dan berbalik untuk lari. Dia tidak ingin bertarung lagi. Dia ingin melarikan diri. Seorang kultivator tingkat Xuan Qi tidak ingin bertarung lagi. Dia hanya ingin melarikan diri. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Naga raksasa itu mulai bergerak seperti orang gila. Dalam sekejap, ia menelan tubuhnya yang langsung lenyap. Dengan itu, keempat kultivator wanita dari lapisan Xuan Qi semuanya tewas. Boom! Gelombang energi yang dahsyat dan berat menyebar di udara. Bibiun menjauh dari Tuan Huo dan Meng Qing. Ketika dia melihat bahwa kultivator wanita keempat telah menghilang, ekspresi mengerikan dan jahat muncul di wajahnya. Kau membunuh mereka semua. Wajahnya berubah muram dengan niat membunuh. Dia tidak lagi terlihat tenang dan acuh tak acuh. Aku tidak hanya membunuh mereka, tapi aku juga akan membunuh semua orang lain dari Paviliun Impian, kata naga ungu itu dengan suara sedingin es. Saat kau datang untuk membunuhku, seharusnya kau bersiap untuk mati. Bab 293, Menyerahkan Kuali. Lin Feng kembali berada di atas kepala naga ungu raksasa dan matanya terpejam seperti sebelumnya.
Selain itu, naga ungu tempat Lin Feng berada bergerak menuju orang-orang di paviliun impian, yang membuat detak jantung mereka berakselerates dengan hebat. "Beraninya kau," kata wanita itu dengan suara penuh amarah. Dia sangat arogan dan saat itu, dia masih bersikap sangat sombong dan memerintah. "Kenapa aku tidak berani?" kata Lin Feng dengan suara dingin. "Tuan Huo, Meng Qing, Bibiun adalah untuk kalian." "Baiklah," kata Tuan Huo sambil sedikit mengangguk. Ia menatap Bibiun. Betapa sombongnya. Bibiun bahkan meremehkannya. Seorang lelaki tua di tingkat Xuan Qi yang sama. Naga ungu itu tiba di hadapan orang-orang di paviliun impian dalam sekejap. Pada saat itu, sebuah siluet menghalangi jalan Lin Feng. Itu adalah Lan Jiao. "Kumohon, jangan," kata Lan Jiao sambil menggelengkan kepala dan berharap Lin Feng akan berhenti. "Kumohon, jangan?" tanya naga raksasa itu dengan suara sedingin es. "Kaummu, orang-orang dari paviliun impian, ingin membunuhku, tetapi aku tidak bisa membunuh mereka? Lagi pula, ketika mereka ingin membunuhku, kau tidak berusaha mencegahnya. Tetapi sekarang aku ingin membunuh mereka, apakah kau pikir kau punya hak untuk menghentikanku?" Ketika Lan Jiao mendengar nama Lin Feng, dia mulai gemetar. Memang, ketika orang-orang ini datang untuk membunuh Lin Feng, dia tidak berusaha menghentikan mereka. Apa haknya untuk mencoba mencegah Lin Feng membalas dendam dengan menghalangi jalannya? Enyah! Naga raksasa itu bergerak maju dan melemparkan tubuh Lan Jiao ke samping. Kemudian, ia terus bergerak maju menuju orang-orang di paviliun impian. Segera setelah itu, jeritan mengerikan menyebar di atmosfer. Semua orang di paviliun impian terlempar ke udara. Kekuatan yang sangat besar menghantam mereka, menghancurkan tulang, daging, dan organ vital mereka. SSSS. Naga itu telah membantai penduduk paviliun impian, tetapi kedua matanya yang raksasa tidak menunjukkan simpati maupun belas kasihan, melainkan hanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ia bertempur hingga semua musuh tewas. Pada saat semua orang ingin membunuhnya, siapa yang merasa simpati atau kasihan padanya? Dunia kultivasi adalah dunia yang kejam dan tanpa emosi. Mereka yang lemah hatinya akan mati lebih awal. Aturannya adalah membunuh atau dibunuh. Dengan sangat cepat, lautan mayat muncul di hadapan naga ungu itu. Semua penghuni paviliun impian kecuali Lan Jiao telah meninggal. Di kejauhan, ekspresi wajah Bibiun tampak dingin dan jahat, mengungkapkan keinginan membunuhnya. Semua orangnya telah mati kecuali Lan Jiao. Dia harus membalas dendam dan membunuh Lin Feng. Namun, saat itu, Meng Qing dan Tuan Huo mencegahnya melakukan hal itu, dia bahkan tidak bisa mendekati Lin Feng. Selain itu, Mo Changlan dan Bing Hiteng tersenyum dingin. Keduanya memiliki senyum jahat yang sedingin es di wajah mereka. Mereka tidak menyangka akan berada dalam situasi yang begitu menggembirakan. Bagi mereka, semakin dahsyat pertempuran itu, semakin menguntungkan pula bagi mereka. Naga ungu raksasa itu perlahan berbalik. Matanya tampak sedingin sebelumnya dan ia melirik kerumunan orang. Kerumunan orang memandang Lin Feng, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lin Feng, pada saat itu, kelelahan dan hampir tidak memiliki kekuatan tersisa. Dengan menggunakan ode untuk roh, ia menggunakan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan kekuatan rohnya, dan kemudian membuat rohnya berubah menjadi naga ganas. Hal itu sangat melelahkan bagi jiwa dan vitalitasnya. Lin Feng sudah merasa akan pingsan karena kelelahan. Mo Changlan tersenyum lebar. Dia perlahan berjalan maju, mengambil langkah-langkah kecil. Tiba-tiba, dia melompat ke udara, menerjang Lin Feng. Sejumlah besar sulur tanaman muncul di udara dan bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Meskipun naga ungu itu menakutkan, Mo Changlan telah merasakan bahwa naga ungu itu hanyalah roh Lin Feng dan bukan naga sungguhan. Selain itu, kekuatannya hanya setingkat Xuan Qi pertama, tetapi itu masih cukup untuk membunuh 4 orang dari tingkat Xuan Qi pertama. Namun, itu tidak akan cukup untuk melawan Mo Changlan. Dalam keadaan seperti itu, jika Mo Changlan berhasil membunuh Lin Feng, naga ungu itu akan runtuh dengan sendirinya. SSSSSS. Naga itu bergerak menuju sulur-sulur tanaman. Sulur-sulur itu semakin panjang dan mulai melilit tubuh naga. Ki haus darah muncul dari sulur-sulur itu dan naga ungu itu akhirnya dikalahkan. Ia berubah menjadi danau ungu dan bergegas kembali ke arah tubuh Lin Feng. Lin Feng tidak tahan lagi, dia terlalu kelelahan. Dia jatuh ke tanah dan membuka matanya. Dia melihat tanaman merambat haus darah itu mendekatinya, dan pada saat yang sama, ki sedingin es menyelimuti tubuhnya. Mo Changlan dan Bing Hiteng menyerang Lin Feng bersama-sama. Mereka ingin membunuhnya dan mencuri kuali tersebut. "Kau berencana membunuhku?"
Tanya Lin Feng sambil tersenyum ramah. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Tubuhnya berkedut, seberkas cahaya muncul, dan tiba-tiba, sebuah kuali kuno muncul di tangan Lin Feng. Kuali itu berisi ki kuno yang misterius. Ketika kuali kuno itu muncul, semua orang tercengang. Pada saat itu, Lin Feng telah mengeluarkan kuali kuno tersebut. Jelas sekali itu adalah kuali naga surgawi. Kerumunan orang, yang tidak memiliki harapan untuk dapat menyentuh kuali itu, masih sangat gembira ketika kuali itu muncul, dan kembali memiliki harapan. Bagaimana jika keajaiban terjadi dan mereka dapat mendapatkannya? Kalian semua menginginkan kuali naga surgawi? Ini, kalian bisa memilikinya, teriak Lin Feng dengan marah. Seketika, kuali naga surgawi terbang di udara menuju Mo Changlan. Lin Feng menawarkannya kepadanya. Mo Changlan tercengang. Sulur-sulurnya berhenti bergerak ke arah Lin Feng. Sebaliknya, ia menggunakannya untuk menangkap kuali itu. Segera setelah itu, ia menariknya dengan kuat ke arahnya. Dalam sekejap, kuali itu hampir berada di tangan Mo Changlan. Bing Hiteng melepaskan energi es dan menerjang Mo Changlan. Pada saat itu, dia sudah melupakan Lin Feng. Meskipun Lin Feng telah membunuh murid-muridnya dari desa gunung es dan salju, mereka tidak sepenting kuali kuno itu. Jika dia berhasil mendapatkan kuali kuno itu, dia akan meninggalkan Sui Yu dan pergi ke tempat yang lebih besar dan lebih penting lagi. Bagaimana mungkin Bing Hiteng melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kuali kuno itu? Dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Karena Lin Feng, pelindung Kong telah membunuh Mo Xie, putra Mo Changlan, dan Mo Changlan semakin membenci Lin Feng karena itu. Tetapi tepat sebelum itu, ketika Mo Changlan mendapatkan kuali, dia langsung fokus untuk menyimpan kuali itu dan mulai melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Orang-orang bahkan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dia tidak menyangka akan semudah itu untuk mendapatkan kuali naga surgawi. Mo Changlan, pada saat itu, tak kuasa menatap langit dan merasa sangat gembira. Dia belum membunuh Lin Feng, tetapi setelah menjadi sangat kuat, dia akan kembali dan dengan mudah dapat membunuh Lin Feng. Dia tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting adalah tetap aman dan pergi dengan kuali itu. Kau mau pergi kemana? Teriak Bibiun dengan marah. Ia melompat ke udara dan menerjang Mo Changlan, melupakan Lin Feng untuk sementara waktu. Pada saat itu, Meng Qing dan Tuan Huo tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka mundur ke sisi Lin Feng. Mereka memperhatikan orang-orang yang semakin jauh. Tidak semudah itu untuk mendapatkan kuali naga surgawi, kata Tuan Huo acuh tak acuh. Mata Tuan Huo dipenuhi kekaguman saat memandang Lin Feng. Lin Feng, ketika diancam oleh orang-orang dari pavilion impian, tidak mengeluarkan kuali kuno itu. Tetapi ketika situasinya benar-benar berbahaya, dia segera membuang harta yang sangat berharga itu, tanpa penyesalan atau ragu-ragu. Keberanian, wawasan, kecerdikan, dan tekad, ditambah dengan bakat alami Lin Feng, pasti akan menjadikannya seorang kultivator yang sangat kuat. Wajah Lin Feng memucat pasi. Dia tersenyum acuh tak acuh dan mengeluarkan selembar kertas berisi resep pil. Tuan Huo, ini resep pil darah spiritual. Simpan baik-baik. Saya akan menyalin beberapa resep lain untuk Anda, kata Lin Feng sambil memberikan resep itu kepada Tuan Huo. Jika dia tidak dibantu oleh Tuan Huo, mungkin hasil pertempuran ini akan berbeda. Dia bahkan tidak akan mampu melawan Mo Changlan dan Bing Hiteng. Lin Feng akan mengingat kebaikan itu selamanya. Tuan Huo tampak gembira, tanpa berbasa-basi dengan Lin Feng. Ia segera menyimpan resep itu dan langsung menyerahkan sebuah cincin kepada Lin Feng sambil berkata, "Ini adalah barang-barang yang kau minta. Simpan baik-baik." "Terima kasih," kata Lin Feng sambil mengambil cincin itu. Ia langsung berkata, "Tuan Huo, seberapa mahir pengetahuan Anda tentang pil?" "Lumayanlah. Aku tidak kesulitan membuat pil tingkat Ling. Aku juga bisa membuat beberapa pil tingkat Xuan dengan kualitas lebih rendah. Tetapi tidak selalu berhasil, tingkat keberhasilanku sekitar 10%. Aku tidak mampu membuat pil tingkat yang lebih tinggi. Pil tingkat Xuan berkualitas rendah. Tingkat keberhasilannya hanya 10%. Kemampuan Tuan Huo dalam meracik pil sudah sangat maju. Memiliki tingkat keberhasilan 10% dalam meracik pil tingkat Xuan berkualitas rendah bukanlah tingkat keberhasilan yang hebat, tetapi sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Itulah sebabnya permintaan akan pil tingkat Xuan sangat tinggi. Tuan Huo tentu memiliki banyak orang yang tertarik dengan jasanya. Tuan Huo, apakah Anda tertarik untuk meracik beberapa pil bersama saya? Anda juga bisa mengajari saya beberapa hal tentang pil, tanya Lin Feng. Tuan Huo terdiam sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Meracik pil bersama, tidak masalah, tetapi bukankah Anda ingin mengejar kuali naga surgawi?"
Aku tidak cukup kuat untuk memiliki barang berharga seperti itu. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkannya kembali? Kata Lin Feng sambil menggelengkan kepala dan tersenyum. Jika kau tidak bisa mendapatkannya kembali, setidaknya, kau harus mempersulit mereka. Akhir-akhir ini, berita tentang kuali naga surgawi di Sungai Surgawi akan menyebar dengan sangat cepat. Jika ada yang menginginkannya, itu tidak akan mudah bagi siapapun, setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Di Sungai Surgawi, akan terjadi pertumpahan darah karena kuali kuno itu. Meskipun, dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, kau belum tentu bisa mengambilnya kembali, karena kau memiliki resep pil, aku bisa meminta bantuan beberapa teman lama, maka mungkin tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkannya kembali. Kata Tuan Huo sambil tersenyum. Lin Feng tampak gembira. Karena harta karun berharga itu ada di sana, banyak orang yang sangat kuat akan mencoba mencurinya. Yang terkuat mungkin bisa mengalahkan beberapa lawan mereka, tetapi bukan tugas mudah untuk membasmi semua orang yang tertarik pada kuali itu. Bab 294, Tuan Qi. Di sebuah ruangan rahasia, Lin Feng duduk bersila dengan mata terpejam rapat. Santai dan acuh tak acuh, Lin Feng menyatu dengan bumi. Seutas benang panjang Qi murni berfluktuasi, benang itu mengandung energi jiwa Lin Feng. Lin Feng sedang berlatih teknik kelebihan jiwanya. Sudah 2 hari sejak pertempuran antara berbagai kelompok. Selama 2 hari ini, Lin Feng hanya duduk di ruangan rahasia itu berlatih kultivasi, tidak melakukan hal lain. Qi murninya telah pulih, kekuatan jiwanya juga telah pulih, dan pada saat yang sama, kecepatan kemampuan jiwa berlebihnya telah meningkat. Kekuatan jiwanya semakin kuat. Dia juga mampu memunculkan lebih banyak jiwa berlebih. Dia bisa memunculkan roh ungu yang lebih kuat. Dalam pertempuran, dia akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Feng harus sangat kuat. Oleh karena itu, bahkan sebelum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, Lin Feng sudah mulai mengembangkan jumlah jiwa surplusnya. Demi menjadi lebih kuat, meskipun sangat sulit, Lin Feng siap dan rela menanggung rasa sakit dan penderitaan yang dibutuhkan. Dia tidak ingin diancam oleh orang lain. Dia tidak ingin bergantung pada Meng Qing dan orang lain setiap kali muncul situasi di mana seseorang ingin membunuhnya. Sungguh memalukan bagi Lin Feng untuk menjadi begitu lemah. Fakta bahwa Meng Qing melindunginya sesekali bukanlah masalah, tetapi itu tidak bisa selalu terjadi. Waktu berlalu dan hari ketiga telah berakhir. Di ruangan rahasia itu, banyak batu kemurnian berkualitas sedang telah lenyap, tetapi kemampuan Lin Feng untuk menyerap Qi murni semakin kuat. Cahaya putih berfluktuasi di atmosfer, memancarkan suara siulan. Cahaya itu menembus tubuh Lin Feng dengan keras. Lin Feng merasa seperti sedang mabuk, saking nyamannya. Energi Qi murni berputar semakin cepat di sekitar Lin Feng. Tubuh Lin Feng berkilauan dan tampak tembus pandang. Di tengah cahaya yang menyilaukan itu, terdapat kekuatan luar biasa yang tampaknya tak terbatas. Itu adalah kekuatan Qi murni, meskipun hanya berupa untaian kecil Qi murni, fakta bahwa ia sekarang menyerap cukup banyak Qi murni hingga terlihat menunjukkan bahwa Lin Feng semakin dekat untuk mencapai lapisan Xuan Qi. Boom! Sebuah ledakan lembut muncul di dalam tubuh Lin Feng. Pasokan Qi murni yang tak terbatas membanjiri tubuh Lin Feng dari langit dan bumi. Selain itu, pada saat yang sama, seberkas Qi murni memancarkan cahaya terang dan menyilaukan lalu segera menghilang. Fewu. Lin Feng, yang matanya terpejam, sedikit membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia membuka matanya dan tampak sangat gembira hingga matanya berbinar-binar. Lapisan Ling Qi ke-9. Aku masih punya 1 langkah lagi sebelum menembus ke lapisan Xuan Qi. Sekarang hanya tinggal selangkah lagi, pikir Lin Feng. Selama berbulan-bulan, Lin Feng telah mencurahkan seluruh waktunya untuk mempelajari ingatan dan teknik kultivator lapisan Zun Qi. Dia belum mencapai lapisan Ling Qi ke-9 karena dia fokus pada Qi murni dan teknik daripada hanya menyerap Qi. Setelah pertempuran besar terakhir, dia akhirnya percaya bahwa dia sekarang memiliki pemahaman yang cukup tentang Qi murni dan dapat berhasil maju. Dia akhirnya berhasil menembus lapisan Ling Qi ke-9, tetapi masih selangkah lagi untuk menembus lapisan Xuan Qi. Meskipun Lin Feng telah menembus lapisan Qi ke-9, dia tidak berdiri. Dia perlahan menutup matanya lagi dan terus berlatih teknik kelebihan jiwanya. Lin Feng tidak bisa bersantai dan bermalas-malasan. Betapapun melelahkan dan menyakitkannya, semua yang dilakukannya sesuai dengan keyakinannya. Semua yang dilakukannya adalah karena ambisinya yang luar biasa untuk tidak lagi ditindas dan untuk menghentikan orang-orang yang ingin membunuhnya. Lin Feng menghabiskan 7 hari di ruang rahasia, fokus untuk menjadi lebih kuat. Di luar ruang rahasia terdapat kamar tamu yang luas, tetapi saat itu tidak ada siapapun di dalamnya. Di ruangan sebelah ruang kultivasi Lin Feng,
Suasananya gelap. Dari luar, ruang kultivasi itu tampak seperti rak. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya itu adalah pintu masuk ke ruangan rahasia. Meng Qing mungkin juga sedang berlatih kultivasi. Lagi pula, pertempuran besar itu juga telah membuatnya kelelahan. Di mana Tuan Huo? Pikir Lin Feng. Dia mulai berjalan ke kamar tamu, membuka pintu, dan masuk. Di dalam, pemandangannya penuh pesona dan keindahan. Ada banyak ruangan, di salah satu ruangan, panas yang luas dan tak terbatas telah memenuhi ruangan. Selain panas itu, tercium juga aroma obat. Tidak, itu tidak benar. Tuan Qi, itu tidak benar. 1000 daun bunga teratai harus dilelehkan terlebih dahulu baru bisa dimasukkan ke dalam campuran. Kemudian, kita harus menggunakan jiwa kita untuk mengendalikannya. Suara orang-orang berdebat terdengar di ruangan tempat sumber panas itu berasal. Tepatnya itu suara Tuan Huo. Sepertinya dia sedang berdebat dengan orang lain tentang sesuatu. Tuan Huo, Anda salah. Jika Anda melelehkan daun teratai terlebih dahulu lalu memasukkannya ke dalam campuran, Anda akan kehilangan setengah dari khasiat obatnya saat menambahkannya ke dalam campuran, dan tidak mungkin untuk membuat pil darah spiritual tingkat Xuan. Kata suara lain. Sepertinya orang itu adalah seorang lelaki tua seperti Tuan Huo. Selain itu, suaranya terdengar seperti dia bersikeras mempertahankan pendapatnya sendiri. Sepertinya Tuan Huo dan temannya sedang meracik pil darah spiritual tingkat Xuan, dan mereka tidak sepakat, pikir Lin Feng. Segera setelah itu, dia memasuki ruangan tempat mereka meracik pil. Selain Tuan Huo, Lin Feng melihat seorang lelaki tua lainnya. Dia duduk di kursi. Keduanya saling menatap, sepertinya mereka tidak dapat membujuk satu sama lain. Selain itu, di samping mereka ada sebuah kuali besar. Tuan Huo telah mengambil resep pil darah spiritual dan sedang mendiskusikannya dengan lelaki tua lainnya. Jelas sekali, mereka sangat akrab. Lin Feng melirik kedua lelaki tua itu, lalu menatap lelaki tua berambut merah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia mengenali lelaki tua yang bersama Tuan Huo. Itu adalah lelaki tua yang menawar kuali naga surgawi di ruang lelang, tetapi pada akhirnya membiarkan Lin Feng mendapatkannya. Pria tua berambut merah itu, ketika melihat Lin Feng, tersenyum dan mengangguk. Senior, kata Lin Feng sambil sedikit membungkuk sebagai tanda hormat. Lin Feng, kau telah memberi kami resep pil darah spiritual, kami perlu kau memberitahu kami. Apakah kami harus melelehkan daun teratai terlebih dahulu lalu menambahkannya ke dalam campuran atau tidak? Tanya Tuan Huo. Ia hanya mengkhawatirkan perdebatannya dengan lelaki tua berambut merah itu. Berhenti bicara omong kosong. Jika kau melelehkannya terlebih dahulu dan menambahkannya ke dalam ramuan, apakah jiwamu cukup kuat untuk mengendalikan daun-daun itu sehingga sari patinya tersebar merata dalam ramuan tersebut? Jika pil-pil itu tidak seimbang sempurna dengan semua bahan, apakah kau masih bisa meracik pil darah spiritual tingkat Xuan? Kata lelaki tua berambut merah itu dengan marah lagi. Ketika Lin Feng melihat kedua lelaki tua itu berdebat, dia tersenyum. Di dunia itu, mampu bertukar pikiran sambil saling menghina, tetapi tetap bersahabat juga merupakan hal yang patut dicemburui. Itu bisa berarti bahwa persahabatan telah mencapai tingkat tertentu. Tuan Huo, senior, saya juga telah melakukan riset tentang resep itu, tetapi kemampuan saya dalam meracik pil sangat dasar. Saya tidak mampu meracik pil darah spiritual, tetapi saya ingin mencobanya dengan bimbingan Anda, para senior. Kita bisa melihat apakah saran Tuan Huo berhasil, meskipun tidak ada jaminan bahwa itu akan berhasil. Kata Lin Feng yang membuat pria tua berambut merah itu mengerutkan kening. Lin Feng, kau memanggilku senior. Siapa? Panggil saja aku Tuan Qi. Sialan. Mungkin karena kau belum pernah meracik pil sebelumnya. Tapi semakin banyak orang bukan berarti semakin meriah. Justru sebaliknya dan bisa menjadi kacau. Orang-orang menyelaraskan jiwa mereka dalam harmoni yang sempurna. Meracik pil adalah proses yang sangat ketat. Setiap langkah prosedurnya sangat penting. Satu gerakan ceroboh dan semuanya akan gagal. Selain itu, hal itu dapat menyebabkan kuali rusak atau hancur. Kata lelaki tua berambut merah itu dengan nada serius dan hormat. Satu orang lebih tepat daripada dua orang saat meracik pil. Aku tahu soal itu, tentu saja, tapi mungkin aku punya solusinya, kata Lin Feng sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia duduk di sebelah Tuan Huo dan Tuan Qi, di depan kuali. Kalian berdua adalah alkemis senior, kalian dapat merasakan kekuatan jiwa, kata Lin Feng. Segera setelah itu, ia menutup matanya. Tuan Huo dan Tuan Qi saling berpandangan lalu segera menutup mata mereka. Kemudian mereka semua mulai melepaskan kekuatan jiwa mereka dan perlahan membiarkannya mengalir keluar. Dalam sekejap,
Tuan Huo dan Tuan Qi dapat merasakan kekuatan jiwa masing-masing, seolah-olah ada dua pasang mata yang saling menatap dengan marah. Jiwa mereka berada di atmosfer, tetapi jiwa mereka bertentangan. Setiap orang unik dan akan melihat sesuatu dengan caranya sendiri. Tidak mungkin dua orang memiliki keyakinan dan pendapat yang benar-benar identik, itulah sebabnya sulit bagi beberapa orang untuk meracik pil bersama. Namun, pada saat itu, sebuah ilusi perlahan muncul. Itu adalah jiwa Lin Feng. Ilusi terang itu seketika menyelimuti jiwa kedua lelaki tua itu dan dalam sekejap, seolah-olah jiwa mereka telah memasuki dunia lain. Jiwa ketiga orang ini tampak mengikuti kecepatan dan ritme yang sama seolah-olah mereka terhubung melalui ikatan khusus. Ilusi yang terang itu memindahkan kekuatan jiwa mereka ke dalam kuali. Tuan Huo dan Tuan Qi dapat dengan jelas dan nyata merasakan apa yang dilakukan jiwa Lin Feng seolah-olah itu adalah jiwa mereka sendiri. Itu adalah momen yang misterius dan mistis. Pada saat itu, cahaya menghilang dari atmosfer. Sensasi misterius itu pun lenyap. Jiwa Tuan Huo dan Tuan Qi tiba-tiba kembali berselisih. Mereka menarik jiwa mereka kembali ke tubuh mereka dan membuka mata. Mereka berdua menatap Lin Feng. Mereka tampak gembira. Fusi bumi. Memang, aku telah menembus dimensi bumi, kata Lin Feng sambil mengangguk. Tuan Huo dan Tuan Qi terdiam sejenak, lalu keduanya tertawa terbahak-bahak. Tuan Huo, kenyataan bahwa Anda telah bertemu Lin Feng adalah sebuah keberuntungan. Dia mengetahui rahasia fusi bumi yang bahkan hanya bisa kita impikan. Berkat dia, kita bisa meracik pil secara bersamaan, sambil mempertahankan efisiensi pada tingkat tinggi, kata Tuan Qi sambil tersenyum. Sebelumnya, Tuan Huo dan Tuan Qi tidak mungkin meracik pil bersama. Tetapi karena Lin Feng memiliki kekuatan fusi bumi, mereka dapat meracik pil bersama dan jiwa mereka dapat bekerja bersama. Mereka dapat membagi pekerjaan dengan jelas tanpa saling mengganggu. Hal ini membuat kemungkinan terjadinya kesalahan sangat rendah. Sebagai ahli alkimia, Lin Feng tidak perlu memohon agar mereka mau bekerja sama dengannya. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dengan bekerja bersama.